Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sekarang semua orang hadir, upacara pembagian dapat dimulai. Semua pesaing akan mempertahankan nomor yang mereka miliki selama penyisihan. Guru Anda seharusnya sudah memberitahu Anda bagaimana tahap akhir akan berlangsung, jadi orang tua ini akan langsung ke poin utama. Sekarang, pengundian dapat dimulai. Setiap orang akan berada dalam satu kelompok. Setelah pengundian ini, Anda akan langsung berangkat ke stadion tempat pertandingan pertama akan berlangsung. Saat dia berbicara, bola kristal besar naik dari platform. Bola kristal ini setidaknya berdiameter 1 meter. Transparan, berisi 60 bola kecil berwarna kuning, masing-masing berisi beberapa karakter. Bola kristal itu dikelilingi oleh 6 pilar kristal di udara, dengan karakter 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atasnya. Tanpa satu gerakan pun yang dapat dilihat dari sesepuh itu, bola-bola kecil berwarna saffron di dalam bola kristal mulai bergerak-gerak, dan dengan segera mengikuti, satu demi satu bola kecil mulai bergerak dengan kecepatan membuat mereka sulit untuk dilacak. Mata telanjang, sebelum tepatnya jatuh ke dalam 6 pilar kristal ini. Jelas, karena mereka agak berjauhan, karakter pada bola pada dasarnya tidak dapat dilihat, tetapi kecuali dari Keyer, semua pesaing di aula bisnis resmi ini membuka mata lebar-lebar, mencoba menemukan nomor mereka sendiri di kristal ini. Pilar. Dengan cepat, semua 60 bola kecil memasuki pilar kristal, tepatnya ada 10 bola di dalam masing-masing dari 6 pilar. Penatua di atas panggung mulai berbicara dengan suara datar, "Saya adalah kepala balai kuil prajurit, Anda bisa memanggil saya prajurit gila Renwo Kuang. Pengundian surat suara akan dilakukan di lantai 2 gedung tersebut. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, mari kita mulai sekarang." Lantai 2, Ruo Shui berkata dengan suara lembut, "Semuanya seperti biasa, silakan mulai kapanpun Anda mau, Ketua Aula." Renwo Kuang tersenyum, saat dia sedikit mengangguk, melihat ke arah lantai 2 dan maju menuju pilar kristal. Tanpa gerakan yang berbeda darinya, 10 bola kecil berwarna oranye melompat, secara mengejutkan sejajar dan membentuk barisan yang melayang di depannya. Tahap terakhir, grup pertama. Pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Ksatria Stadion Agung Aliansi. Kelompok pertama akan terdiri dari Ksatria 1, Prajurit 2, Prajurit 67. Mendengar Ksatria 1, tatapan Long Hao Chen langsung tertuju pada Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas milik Yang Wenzhao. Dia berharap bisa berada di grup yang sama dengannya, tapi sayangnya, tidak seperti ini. Namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Sekarang daftar grup pesaing pertama telah terungkap, berdiri. Anggota staf akan membawa Anda ke stadion untuk memulai pertandingan pertama turnamen round robin ini. Yang Wenzhao perlahan bangkit, dan pergi di bawah pimpinan anggota staf dari aliansi. Tepat sebelum pergi, dia dengan sengaja melihat ke sisi Long Hao Chen dan Keyer. Matanya tampak agak menyesal. Sama seperti Long Hao Chen ingin menantangnya sekali lagi, dia ingin menantang Keyer, kali ini dalam pertarungan habis-habisan. Tahap terakhir grup kedua, pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Mage di Stadion Besar Aliansi. Daftar pesaing dari grup kedua, Ksatria 98, Pembunuh 1, Pendeta 18, Penyihir 1. Mendengar nomor 98, Li Xin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen, "Lil, bro, siapa pembunuh 1 ini menurutmu? Pembunuh dari langkah kelima. Apakah saya punya kesempatan?" Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. "Lagi pula, bukankah dia penyihir 1? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu pasti akan baik-baik saja, semangat." Keyer masih duduk di sana, sedingin sebelumnya. Kecuali saat dia sendirian dengan Long Hao Chen, dia biasanya seperti itu. Sementara Renwo Kuang mengikuti anggota staf ke Stadion Mage, Lin Xin buru-buru berdiri, dan Lin Xin yang berada di sisi lain Long Hao Chen juga. Keyer juga berdiri. "Aku akan pergi dulu." Keyer memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen telah dengan jelas mengingat bahwa di kelompok kedua,
hanya ada satu pembunuh dan itu adalah Assassin 1. Suara Keir, setipis gossamer, terdengar di telinga Long Hao Chen, hati-hati selama kompetisi. Jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, aku akan menunggumu di tempat itu. Wow, Lil, sis Keir, jadi kamu sebenarnya adalah pembunuh 1. Ayo, aku menarikmu. Li Xin lugas dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun menahan diri, dia menarik tongkat bambu Keir dan berjalan maju bersamanya. Keir terkejut sejenak, tapi begitu dia berpikir tentang fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin menggosok dahinya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, sungguh sakit kepala. Sepertinya keberuntungan tidak akan selalu berpihak padaku. Kelompok kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Lin Xin jauh lebih terinformasi daripada pesaing lainnya. Assassin 1 sebenarnya adalah gadis buta kecil sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Kabarnya, pembunuh bayaran langkah kelima ini telah menantang 11 pesaing lainnya pada saat yang sama selama kualifikasi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Kekuatan macam apa itu? Ada juga pendeta 18 ini, yang berakhir sebagai peringkat pertama dari kualifikasinya. Saat hati Lin Xin terasa suram, Long Hao Chen juga melihat kepala botak berkilau di depannya berdiri. Perawakannya yang tinggi dan kokoh ini membuatnya terlihat sama sekali tidak seperti seorang pendeta, saat dia mengambil langkah besar. Mayoritas mutlak dari para pesaing bersukacita tentang berita sedih ini, karena tanpa ragu, pembantaian akan terjadi di antara anggota kelompok kedua ini. Assassin 1, Mage 1, yang pertama bernomor 2 dari 6 kuil besar berada dalam kelompok yang sama, dan yang lainnya juga tidak lemah. Orang-orang yang paling senang adalah mereka yang berasal dari kuil Assassin. Tak satu pun dari mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Keir, jadi suasana hati mereka saat ini cukup mudah ditebak. Babak final, grup ketiga, pertandingan Anda akan berlangsung di Warrior Stadium of the Alliances Great Stadium. Terdiri dari pesaing sebagai berikut, pemanggil 1, penyihir 2, ksatria 97, prajurit 23, pembunuh 13, pembunuh 16, pembunuh 18, pembunuh 24. Di antara 10 pemuda ini, secara tak terduga ada 4 pembunuh. Selain itu, yang lain juga tidak lemah. Pesaing pertama milik kuil spiritual misterius ini, dan juga pesaing kedua kuil penyihir. Keempat pembunuh itu berdiri, segera menuju ke arah anggota staf, tetapi wajah mereka yang dipenuhi kegembiraan beberapa saat sebelumnya langsung menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Itu benar, mereka tidak berakhir di grup Keir, tapi siapa yang mereka lihat? Bukankah dia adalah pemuda yang duduk bersama dengan kakak perempuan 1? Meskipun kuil Assassin dan kuil Ksatria menyegel informasi mereka, para pembunuh yang berhasil masuk 10 besar ini semuanya adalah elit di antara para pemuda kuil Assassin dan mereka semua secara alami menerima bimbingan dari seorang master yang kuat. Samar-samar mereka mendengar tentang berita yang mengguncang kedua kuil selama beberapa hari terakhir ini. Justru karena kakak perempuan 1 ini pergi untuk menyerang pesaing tertentu yang datang dari kuil Ksatria, dan dia melakukannya demi pesaing lain dari kuil Ksatria. Tanpa ragu, justru Ksatria 97 inilah yang berdiri di depan mata mereka. Melihat Long Hao Chen dan wajahnya yang tampan yang bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan, pembunuh ini mempertahankan tebakannya. Hati mereka melolong dalam kesedihan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menang melawan Ksatria 97 ini, dan melukainya dalam prosesnya, bukankah Long Hao Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan para pembunuh ini. Saat dia berjalan ke depan menuju anggota staf, dia mengamati beberapa pesaing wanita. Yang paling dia perhatikan adalah 2 gadis. Yang kecil dan halus tampak seperti dia bahkan lebih kecil darinya, dan memiliki penampilan yang tampak sangat lemah. Ketika dia sesekali mengirim pandangan ingin tahu ke pesaing wanita yang lebih tua ini, dia tampak agak malu. Apa yang dia kenakan adalah gaun penyihir berwarna biru yang eksotis. Gadis lain jauh lebih tinggi badannya melebihi 1,7 meter dan rambut hitamnya membentuk twin tail yang rapi dan gesit. Dengan penampilannya yang indah,
dia tampak ramping dan menyenangkan. Namun, di punggungnya ada perisai besar. Karena perisai ini bahkan lebih tinggi darinya, dia hanya bisa meletakkannya di punggungnya, secara horizontal. Selain puncak perisai ini, kedua sisinya melengkung, hampir berbentuk seperti bilah. Kedua kurva ini bertemu satu sama lain, mengambil bentuk jarum tajam. Dari penampilannya, perisai ini seperti semacam bilah tajam yang sangat besar. Tempat paling tebal dari perisai ini adalah lebarnya kira-kira 1 kaki, dengan 9 paku di sekelilingnya. Ruang luar benar-benar kosong, dan penggunaannya misterius. Seberapa berat perisai ini? Seorang ksatria seperti Long Hao Chen merasa takut dengan pemandangan ini, gadis ini membawanya seolah-olah itu bukan apa-apa. Istana kantor aliansi tidak jauh dari Stadion Agung Aliansi, dan dengan cepat, mereka tiba di Stadion Prajurit. Pengundian terus berlanjut, menentukan kelompok yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan akan berlangsung selama 9 hari di setiap grup, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari kompetisi. Peringkat itu akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah peringkat pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga berkesempatan untuk mengikuti turnamen round robin melawan mereka yang termasuk dalam 16 besar. Karena ini adalah turnamen round robin, pengundian surat suara tidak begitu penting, dan setelah menyelesaikannya, pertempuran pertama tahap final akan segera berlangsung. Pertandingan seleksi perburuan setan bahkan lebih dingin selama tahap akhir daripada kompetisi. Sudah ada lebih sedikit orang yang duduk di peron, hanya 6 orang. Namun, para pesaing tidak tahu bahwa 6 orang ini berasal dari 6 kuil besar, dan bertugas mengawasi jalannya kompetisi. Sebelum secara resmi dimulai, kelompok 10 Long Hao Chen menerima daftar lain. Di atasnya, tidak ada nomor, hanya nama, dan lawan pertama Long Hao Chen adalah anggota kuil assassin, bernama Xing Xuan. Nama ini terdengar sangat feminin, tetapi pada kenyataannya, itu adalah seorang pemuda kecil dengan penampilan yang menyedihkan. Pertandingan pertama, Long Hao Chen vs Xing Xuan. Pertandingan boleh dimulai, semua wasit menjadi kekuatan pada langkah ketujuh. Melihat pakaian mereka, sepertinya hari ini, wasit adalah raja perang dari langkah ketujuh. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan ke stadion. Di grup ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 di antaranya. Ada juga 2 pendeta, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok kedua, Long Hao Chen merasa bahwa peruntungannya tidak buruk, dan dia memiliki peluang besar untuk berada di 2 besar. Karena stadion tidak cocok untuk pertunjukan pembunuh, 4 pilar yang dapat menyembunyikan mereka akan didirikan, untuk menjamin persaingan akan adil. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa mekanisme tertentu digunakan untuk membentuk satu demi satu pilar tebal, mereka keluar dari tanah secara instan, mengirimkan suara berderak. Mereka akhirnya berhenti berkembang setelah tumbuh setinggi 15 meter. Kehadiran 4 pilar ini yang membutuhkan 2 orang untuk sepenuhnya mengepung mereka sangat menguntungkan bagi para pembunuh. Jika bukan karena mereka, di stadion yang luas dan datar ini, mereka tidak memiliki cara untuk menunjukkan kecepatan, kemampuan menghindar, dan penyembunyian mereka. Xing Xuan kecil menggerakkan matanya, menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati. Dia dalam hati mengeluh, mengapa saya lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain beralih dengan saya, setidaknya untuk membiarkan saya melihat reaksi kakak satu. Mari kita lupakan itu, dan lakukan pertandingan menyelidik. Pertandingan dimulai. Seiring dengan suara keras wasit, Xing Xuan tidak mundur, siluetnya langsung berkelap-kelip sebelum menghilang di balik pilar. Untuk seorang pembunuh yang luar biasa, hal yang paling penting adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan mengetahui lokasi yang pasti. Long Hao Chen berdiri di sana, tanpa mengikutinya. Kabut emas muncul di sekelilingnya, berputar di sekitar tubuhnya, dan berkelap-kelip, sambil memancarkan kilau lembut. Itu justru, menyimpan daya. Dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya ksatria. Akibatnya, lawannya tidak tahu sama sekali seperti apa gaya bertarungnya. Menyimpan kekuatan ini bukanlah keterampilan yang umum digunakan,
Jadi bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang tidak mengetahuinya, apalagi orang-orang yang berasal dari kuil lain. Kecuali penyihir yang membawa dua dan prajurit wanita yang membawa perisai besar, orang lain bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Long Hao Chen. Saat ini Long Hao Chen menggunakan, menyimpan daya, dia bergerak sampai batas tertentu. Radiant Shield di tangan kirinya menutupi dadanya sementara Light Sword di tangan kanannya condong sejajar dengan tanah. Dengan satu kaki ke depan dan yang kedua ke belakang, dia mengambil kuda-kuda yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan disembunyikan di balik pilar. Setelah dengan cepat pindah, dia melihat gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali skill storing power, tapi persepsi para assassin sangat tinggi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakan adalah salah satu yang semakin kuat semakin lama bertahan. Sangat tidak mungkin bagi orang lemah untuk bisa memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak perempuan satu, dan segera merespons menggunakan naluri pertempurannya. Saat sosoknya berkelap-kelip, dia sudah melompat ke langit, tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah peralatan khusus milik pembunuh, disebut defensive wing yang memungkinkannya meluncur dalam jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh pembunuh di bawah langkah ke-6. Menahan nafas. Keterampilan ini adalah kursus yang diperlukan untuk pembunuh. Xing Xuan saat ini seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tanpa menimbulkan getaran sedikit pun di udara. Long Hao Chen telah mempertahankan postur pertahanan aslinya selama ini, saat ia menggunakan menyimpan daya. Kabut berwarna kuning keemasan yang mengelilinginya tampak semakin mengintimidasi. Xing Xuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Long Hao Chen, hendak menyerang. Dua belati hitam pekat muncul, satu di masing-masing tangannya. Tangan kirinya mengarah lurus ke punggung Long Hao Chen, sedangkan tangan kanannya mengarah ke lehernya. Tentu, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah pertandingan, bukan pertarungan mati atau hidup. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang, Long Hao Chen bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, hanya setengah langkah, dan segera, bahunya bergerak saat dia berbalik ke sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai tumpuan tubuhnya untuk berbalik dengan cepat, menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di belakang. Sapuan Xing Xuan secara alami tidak berpengaruh, dan belatinya yang menusuk ke arah punggung Long Hao Chen kebetulan menyerempet baju zirahnya, menghasilkan percikan di atasnya, tanpa mengenai tubuhnya. Silk Charge, pusat gravitasi Long Hao Chen tidak goyah sedikitpun saat dia mengeluarkan skill ini. Perisai Radiant hanya berkilau intens, saat lingkaran cahaya yang kaya langsung meluas ke depan, berubah menjadi perisai besar dengan ketinggian 2 meter, langsung menabrak Xing Xuan. Langkah kelima. Dalam sepersekian detik, Xing Xuan mengetahui tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatan hebat Silk Charge miliknya. Hanya ada satu penjelasan, bahwa Long Hao Chen berada di langkah kelima. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, karena tubuhnya langsung meringkuk, memancarkan energi spiritual saat kedua belatinya melesat maju dengan kecepatan ringan, langsung menusuk ke Radiant Shield. Dengan suara peng, Xing Xuan dikirim terbang. Karena kultivasi Long Hao Chen telah secara resmi menembus batas langkah kelima, Silk Charge, yang terbuat dari energi spiritual cair ini bukanlah sesuatu yang mungkin dapat diblokir oleh Xing Xuan, bahkan tanpa penambahan efek dari menyimpan kekuatan. Tubuhnya terlempar seperti korban ledakan. Tapi seorang pembunuh juga memiliki beberapa poin kuat, dalam waktu singkat, setelah menjadi korban serangan hebat ini, Xing Xuan mengambil kesempatan untuk melompat, memanfaatkan dorongan yang mencengangkan. Setidaknya, dia tidak mengalami cedera berat. Assault, keterampilan ksatria langkah kelima.
Long Hao Chen tidak berhenti sampai di situ. Segesit angin dan panas seperti api, seluruh tubuhnya meluncurkan assault, muncul seperti sambaran petir, dan langsung membidik lawannya. Bilah yang terbuat dari cahaya memenuhi atmosfer, itu adalah tepi cahaya keemasan yang diluncurkan, Light Thrust. Pada saat ini, Xing Xuan tidak memiliki dukungan di udara, lebih lanjut menambahkan fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu, bagaimana serangan ini dapat dengan mudah dihindari. Jika dia terkena, Light Tone, ksatria langkah kelima Long Hao Chen ini, pertandingan pasti akan berakhir sebagai kekalahannya. Tingkat pelatihan Xing Xuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa dia berhasil melewati babak penyisihan membuktikan fakta bahwa dia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengulurkan tangan kirinya, mengulurkan sayap pertahanannya. Mengandalkan kemampuan, defleksi cepat, sayap pertahanannya, dia sedikit menghindari bahaya, menghindari Light Tone Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba tercengang, tapi dia tidak segera mengejar dan menyerang. Kakinya terhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan storing power sekali lagi. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia tidak khawatir sedikit pun. Tersembunyi di balik pilar, Xing Xuan mengambil seteguk besar demi seteguk udara. Tidak heran dia bisa menjadi teman kakak satu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Pada langkah yang sama, pembunuh yang bertemu ksatria sebagai lawan mereka sudah dirugikan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kasus di mana ada kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Dia sangat beruntung selama bentrokan tatap muka ini. Dan meskipun lawannya terlihat fokus pada penyimpanan, dia sama sekali tidak terkejut dengan serangannya. Saya tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi dalam pertarungan turnaround, saya mungkin memiliki peluang tipis. Memikirkan ini, Xing Xuan tidak keluar. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Anda, bahkan jika energi spiritual yang Anda kumpulkan tumbuh semakin kuat, apa gunanya jika Anda tidak dapat menemukan lokasi saya. Berpikir sampai titik ini, Xing Xuan berbalik ke arah yang berlawanan, berdiri, tanpa malu di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya tidak khawatir sedikit pun karena tidak dapat menemukan lokasi lawannya. Tidak hanya dia mempertahankan, menyimpan kekuatan, dia juga menutup kedua matanya, sedikit demi sedikit. Seluruh stadion segera tenggelam dalam keheningan. Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini, sebagai raja perang dari langkah ketujuh, dia secara alami memahami keterampilan menyimpan kekuatan. Setelah Long Hao Chen akan menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internal, jika dia tidak segera meluncurkan serangan, energi spiritualnya secara alami akan menyebar, dan dapat mengakibatkan dia kalah dalam pertandingan ini. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang Long Hao Chen rencanakan. Apa yang dia tidak mengerti adalah alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tak bergerak dan terus menyimpan kekuatan. Apa gunanya bertindak seperti ini? Xing Xuan yang tersembunyi selama ini mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena menyimpan power. Esensi cahaya yang kaya yang berkumpul di sekelilingnya ini benar-benar menakutkan, serangan yang akan mengikuti benar-benar akan menjadi sangat tirani. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya, terus-menerus menggunakan skill assassin, holding back breath, karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali serangan tirani KR sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang masuk. Sama seperti itu, waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik, menyimpan power, Long Hao Chen terus berlanjut dan sudah berlangsung 2 menit. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar, dia mengangkat light sword di tangannya. Semburan putih menyala keluar dari bilahnya, dan dalam waktu satu tarikan napas,
pedang cahayanya telah berubah menjadi warna pijar. Pedang suci. Karena konsentrasi besar energi spiritual yang dikumpulkan oleh menyimpan kekuatan, pada saat dia menggunakan pedang suci, energi yang tersimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen mengarah ke pilar. Sepertinya dia melihat targetnya melalui itu. Masih tersembunyi, Xing Xuan sangat mengendurkan napasnya. Pilar yang dilihat Long Hao Chen berada di arah yang berlawanan dibandingkan dengan miliknya. Meskipun kekuatan yang ditampilkan Long Hao Chen sebelumnya sangat hebat, jika menyimpan daya miliknya ini disia-siakan seperti itu, bahkan dia akan kehilangan kesempatannya untuk mengalahkan lawannya. Paling-paling, pertandingan akan berakhir sebagai seri, dan dengan cara ini, tidak perlu takut akan kebencian yang datang dari kakak perempuan satu. Saat Xing Xuan sedang merencanakan dalam pikirannya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen akhirnya ditebang. Cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi ujung cahaya besar yang memenuhi atmosfer, tapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, ujung cahayanya mengarah tepat ke arahnya. Mustahil, bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu seberapa kokoh pilar ini, dan Holy Light Strike, yang dihasilkan oleh Holy Sword, Long Hao Chen ini bahkan membuat Raja Perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Apalagi Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan mempengaruhi pikiran bawah sadar Raja Perang, meninggalkan seutas ketakutan. Kedua kaki mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju, ke arah pilar batu, saat Xing Xuan menerjang, mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar dengan sinar merah, terbang ke arah Xing Xuan, karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekelilingnya.